Terus balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk kripto ya, khususnya Bitcoin dan juga Cardano. Kemudian untuk altcoinnya kemungkinan nanti malam akan saya upload sekitar jam 7 teman-teman ya. Jadi kemarin itu nggak sempet untuk upload video. Jadi ini ada video di 2 hari yang lalu, itu pembahasan untuk Bitcoin dan juga Phil gitu ya. So kita lihat market hari ini masih di netral. Bitcoinnya masih sideways, tapi beberapa altcoin itu masih lanjut naik ya, seperti ada Chainlink nih lumayan 7%-an gitu ya, 6% sampai 7%-an. Sui masih kuat ya, stay strong di 13%-an. APT ya 45% gitu ya. PP ada 34%. Phil juga nih ya, tuh lumayan 34% teman-teman. Wave juga 56% ya, sekitar 3 sampai belasan persen lah. Ini ada SEI juga nih, SEI 25% tuh teman-teman ya. Jadi memang di sini altcoin lumayan ya mendapatkan booster, dimana kita lihat juga untuk good newsnya dari China sendiri ini kemarin melakukan QE ya. Kita bisa lihat juga di sini beberapa artikel, dan ini salah satunya ya, China Central Bank unveil most aggressive stimulus since pandemic teman-teman. Jadi semenjak pandemic ini merupakan stimulus yang cukup agresif atau QE yang mereka lakukan gitu ya, istilahnya siram duit ke market lah istilah gampangnya ya. Nggak cuman itu, kita juga lihat ya, mereka juga di sini the People Bank of China said it will cut 7-day repo rate ya, ini 0,2 percentage point ya. Jadi istilahnya di sini melakukan cut rate juga ya dari mereka. Jadi ini combo maut teman-teman ya. Combo maut apa tuh maksudnya? Dari China udah QE, mereka juga cut rate ya. Jadi dari market China itu kita bisa mendapatkan siraman dana juga. Kemudian dari sisi US juga udah mau election ya, and then juga kemarin The Fed melakukan cut rate ya. Kemudian dari sisi The Fed sendiri juga nggak hawkish ya, tapi semi dovish juga lah ya. Jadi memang ini peluang besar untuk the next month, Oktober itu akan menjadi Uptobull. Nah, itu Uptobull is coming teman-teman ya. Jadi ya, siapkan sabuk pengaman teman-teman, untuk kita bisa benar-benar nikmatin awal dari bull run ya di cycle kali ini ya. Hopefully buat teman-teman yang apalagi yang pegang altcoin, yang sudah akumulasi atau yang sudah nyangkut, akan cepat mendapatkan profit ataupun minimal balik modal gitu ya. Floating lossnya jadi balik modal gitu ya di Uptobull teman-teman. Jadi ini untuk news yang benar-benar good news sebenarnya dari market China. Kemudian kita lihat juga dari segi ETF flow-nya juga ya, di sini cenderung membaik ya. Kita bisa lihat trennya dari 1 minggu terakhir ini, akhirnya BlackRock melakukan pembelian yang lumayan kembali nih ya, yang tertrack di Bitcoin ETF flow ini tuh 98,9, dan disusul dengan beberapa institusi lain yang masih melakukan pembelian kembali. Walaupun memang sekarang kan harganya di 63-64 ribu dolar gitu ya. Ini bisa menjadi ya awal lah ya, dimana ini udah tanggal 25 September, 1 minggu terakhir di bulan September ya. Kita akan menyambut Uptobull sebentar lagi teman-teman. Jadi tren yang sangat-sangat positif sudah kita lihat, tinggal menunggu waktu ya. Nah, untuk Bitcoin gimana bro ya? Sebenarnya untuk si Bitcoin belum terlalu banyak berubah. Kita bisa lihat ini time frame daily dari 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai saat ini ya. Dia cenderung tipis-tipis teman-teman ya, candlesticknya tipis-tipis ya. Di sini menandakan memang dari segi buyers itu mencoba untuk ngangkat lagi harganya Bitcoin, tapi ya masih ketahan nih ya di supply strongnya di 64.500-an dolar ya. Once dia belum mampu pun ya, kita akan melihat dia setidaknya koreksi balik nih ke 61 ribuan dolar ya. Yang perlu kita lihat adalah area ini mampu di reclaim ya. Dengan seperti itu, next target Bitcoin bisa rally sampai 66.500 dolar untuk si Bitcoin ini, garis putih next target gitu ya. Di sini juga closing daily cukup baik, adanya bullish engulfing, tapi balik lagi ya, di sini dia menghadapi resistance strongnya ya. Kalau memang dia tidak mampu secepat mungkin closing di atas area ini, berarti beberapa hari ke depan dia nggak mampu gitu ya, maka kita akan masuki fase koreksi terlebih dulu untuk si Bitcoinnya. Makanya ini adalah area krusial. Balik lagi, reject dari sini ya, setidaknya dia balik lagi nih ke 62 ribuan dolar, even lower ke 61.500 dolar untuk si Bitcoinnya. Oke.
Dan kalau kita lihat the bigger picture-nya, sebenarnya sebentar nih ya. Ini kan kita memasuki fase yang namanya dimana dia bergerak dalam sebuah channel atau broadening west pattern. Ya, kita bisa lihat ini semenjak Maret loh, terusan di sini terus gitu ya. Harga sideways, menandakan memang the bigger player atau whales ini masih melakukan akumulasi di range yang cukup atas. Kalau kita lihat dari bawah tuh ya, range akumulasi. So once dia break dari situ ya, kita bisa expect adanya new ATH ya, sekitaran berapa, sekitar 90.000 sampai 100.000 dolar ya. Apakah di kuartal 4 akhir tahun ini atau di kuartal 1 tahun depan ya, we never know teman-teman, cuman mereka yang tahu. Tapi yang bisa kita lakukan balik lagi cuman akumulasi, cicil beli di spot dan lain sebagainya gitu ya. Jadi balik lagi, bersabar teman-teman, semoga kita cepat menyicipi bull run di cycle kali ini dengan segala dramanya, untuk dia breakout dari si Bitcoinnya breakout. Dan ya, untuk altcoin semoga benar-benar mendapatkan money flow. Even better kita mendapatkan alt season di cycle kali ini ya. Cuman balik lagi ya, di tengah nanti kita mendapatkan euforia, cuan ya, profit, everything naik gitu ya, bullish, selalu ingat adanya resiko ya. Kita nggak pernah tahu kapan mereka mau stop ini bull, kapan mereka mau balik jual ya, karena kita bisa lihat trennya di dalam fase akumulasi ini. Tentu ini banyak yang melakukan akumulasi di ETF-nya. Mereka beli pasti mau cuan kan, pasti mau profit. Nah, pasti ada momennya nanti mereka buang barang dan market akhirnya drop, crash, masuk ke bear market ya. Jadi jangan sampai terlalu lama terlena ya. Oh, ini udah profit, kalian contoh, ini contohnya, ini sedikit aja intermezzo. Wah, ini udah profit nih 100%, nambah duit, wih naik lagi 50%, wah nambah duit, wih masih naik 30%, wah kayaknya enak nih, all in. Nah itu ya, kalian lupa, kalian nggak TP, kalian compound terus, kalian masuk terus dengan lot yang ataupun porsi yang makin gede. Akhirnya ketika orang-orang itu udah terlena, mereka jual barang ya, orang-orang makin FOMO, beli, dibuang barang, udah pusing dah, harganya nyangkut di atas, langsung crash dalam ya. Jadi ini sedikit reminder aja, ketika turun pun nggak main-main teman-teman, apalagi altcoin turunnya lebih sadis ya. Jadi itu sedikit reminder, walaupun memang kita akan segera melewati masa atau fase jenuh ini, tapi ya bukannya kita malah lupa diri ya, karena balik lagi semua itu ada resikonya. Dan di tengah kita merayakan kemenangan, cuan, profit, kita selalu ingat untuk cicil take profit nantinya. Oke? Gimana untuk Bitcoin dominance? Nah, untuk Bitcoin dominance sebenarnya ini bagus banget ya, masih sesuai track ya, atau plan yang beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan. Di sini dia hit ya di trend resistance atas, ini di sekitar 58,6%, dan akhirnya reject dari sana. Bahkan di sini di previous SNR ya, ini di 57,71%, ini juga udah jebol ya. Once jebol dari situ, maka possible untuk tes bagian bawah di sekitar 56,7%. Ini di garis kuning bawah ini. Maka setidaknya ini masih altcoin mendapatkan money flow lebih lagi ketimbang Bitcoinnya gitu ya. Jadi mungkin Bitcoinnya sideways aja gitu ya, dan money flow itu berpindah ke altcoin. Dengan begitu altcoin kita makin lama bertahap mendekati all time high di bulan Maret ya, mendekati, saya bilang mendekati ya. Kalau misalkan nanti kita bisa lihat memang proyeksinya seperti ini, even better dia akan testing ke 55,9% nih di box putih pertama ya. Jadi ini menjadi another good news juga sebenarnya untuk altcoin. And then kalau kita lihat ya untuk si Bitcoin secara hourly gimana ini bro progresnya, sebentar ya. Kita lihat untuk progres secara hourly, mungkin kita akan cek di toko hijau. Nah ya, toko hijaunya sebenarnya ya, ini kan dia belum sesuai ekspektasi ya, dia mampu break dulu ya, tapi dia malah koreksi dulu ke previous area supportnya. Kita bisa lihat di sini 64.700-an ya, di sini box putih di sini. And then sudah mendapatkan pemantulan atau kenaikan untuk si Bitcoin ya.
Dan terakhir kali tes lagi di box merah, ini di sekitar berapa? Sebentar coba saya markingin, di 64.500 dan belum benar-benar mampu break dari level area tersebut. Ya. Jadi kalau ini terus-terusan terjadi, masih possible untuk dia balik lagi ke 62.700 dolar. Ya, jebol dari situ kita bisa lihat area demand di sini di 61.800 dolar. Jadi sekali lagi untuk si Bitcoin yang nanyain Bitcoin bisa pantau dua area ini kalau memang dari 64.500 ini belum mampu dijebol. Jadi kita melihat dari time frame hourly yang lebih kecil, kita mencoba memanfaatkan beberapa area peluang bawah untuk setidaknya diambil kembali, dites lagi sama si Bitcoin. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman. Ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam gimana? Nah, time frame 1 jam ya sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, di sini adanya area demand. Nih, demand time frame 1 jam. Kalau kita geser sebelumnya SNR ya di 63.800-an dolar. So if dari area sini, ini coba saya tandain ya. Area hijau ini, zonasi hijau ini, dia tidak mampu bertahan untuk mantul bahkan break 64.000 dolar. So dia akan testing ke next area bawahnya. Nih. Ya, jadi ini adalah area krusial saat ini. Ya, apakah memang dari area sini harapannya dia reject dari sini, testing di sini aja udah mampu break and retest untuk lanjut naik lagi, atau memang dari area sini jebol untuk testing lagi beberapa area bawah tahanan. Ya, jadi mungkin buat teman-teman bisa menjadi concern ya, salah satu concern di sini kalau kita lihat secara time frame 1 jam. Untuk yang nanyain Bitcoin gimana nih time frame hourly-nya. Ya, ini menjadi area pantauan karena ini menjadi area lapis tengah waktu dia masa sideways seperti ini. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin secara lower time frame. Cardano gimana progresnya? Cardano secara daily ya terakhir pembahasan mungkin 1-2 minggu lalu ya, di sini 2 minggu lalu untuk Cardano ya, yang nanyain Cardano. Terakhir itu di event kripto mana ya? Di Singapura ya kalau nggak salah, atau di mana ya, itu event koin 2049 ya. Di situ ada Vitalik, ada Charles juga yang speech, dan ya menandakan memang dia belum benar-benar menghilang dari dunia perkriptoan ya. Memang Cardano ini salah satu altcoin yang lama, tapi pergerakannya pun di sini cenderung masih slow gitu ya. Terakhir ini sempat nge-spike di 0,82 dolar ya di bulan Maret, dan ya harapannya pun setidaknya dia akan visit sampai next target di sini 1 dolar ya, 1,02 dolar, 1,05 dolar setidaknya untuk cycle kali ini aja udah bagus banget gitu ya. Nah, progresnya gimana nih bro? Cardano daily dia bergerak terakhir kali di dalam sebuah channel. Ya di sini kita bisa lihat adanya double bottom di pembahasan terakhir, dan dia mantul juga nih dari previous demand-nya nih di sini. Ya, demand next area target di sini di sekitar 0,32 dolar, sekitar area itu. Ya ini sempat naik ya, reject dari situ, drop, turun, testing sampai sini aja, kemudian mendapatkan reaction sampai mampu break dari box putih gitu ya. Jadi sudah oke banget sebenarnya untuk Cardano secara daily. Cuman yang menjadi PR, dia masih rejection strong dari area supply-nya nih, tuh box merah ini ya. Jadi dari sini dia mendapatkan rejection pun dia akan testing kembali nih, setidaknya ya daily kita bisa pantau nih box putih SNR sebelumnya. Ya once dia korektif retracement di sini, harapannya untuk dia breakout ya, ngejar next target di 0,41 sampai 0,42 dolar. Ya, kurang lebih areanya seperti ini untuk si Cardano. Ya, proyeksinya, dan target maksimal secara pattern masih sama di area sini. Ya, 0,5 dolar. Nih, next targetnya. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa area ini masih sama untuk progresi si Cardano. Setidaknya syarat pertama ini udah di achieve, dia visit area kedua, di sini rejection. Yes, kita bisa tunggu di sekitar 0,36 something sampai 0,37 dolar untuk si Cardano. Yes. Kemudian kita turun time frame ke 4 jam. Nah, ini kelihatan lebih jelas. Ini kan previous SNR. Kemudian kita gunakan Fibo juga nih. Dari swing low ke swing high internalnya 0,5 0,6 golden ratio pas ya untuk menjadi target retracement yang sangat-sangat ideal untuk Cardano secara time frame 4 jamnya before dia bisa melanjutkan penguatannya, even better visit ke target maksimal secara chart pattern di 0,5 dolar untuk si Cardano gitu ya. Jadi good sebenarnya untuk Cardano, tinggal kita lihat follow up-nya, kemudian juga untuk si Bitcoin-nya ya.
dan berikut juga dengan Bitcoin dominance. Ya, jadi hopefully benar-benar ini menjadi titik awal pulihnya untuk altcoin dan market crypto, di mana beberapa good news udah terjadi, ya tinggal kita menunggu waktu aja. Itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.